Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatihil alim alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallahul wahidul hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil karim al-muzali wa innaka la'ala khuluqil azim wa ala ali wa ashabihi alladhina atarrabahu bi qalbis salim. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah rabbal alamin wa'budullaha mukhlisina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yakin wal takum minkum yad'u ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jamaah muslimin rahimakumullah, tidak henti-hentinya khotib selalu berwasiat, marilah senantiasa kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menakdirkan bahwa umur kita umat Nabi Muhammad ini, umat Islam ini, umurnya rata-rata pendek, kisaran 70 sampai 80 tahun. Kadang jarang-jarang ada yang berumur 90 bahkan sampai 100 tahun. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, mereka diberi umur kisaran 1000 tahun, yaitu Nabi Nuh alaihi salam misalnya. Al-Quran menyebut umurnya sekitar 1000 tahun. Wala bisa fihim alfasanatin illa hamsina amma. Nabi Nuh hidup di antara masyarakatnya selama 1000 tahun, kurang 50, berarti umurnya Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun. Kaum muslimin rahimakumullah, umat yang terdahulu yang memang umurnya panjang tentu punya kesempatan panjang untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya, untuk bisa beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Namun bagaimana kita umat Islam yang umur kita pendek? Bisakah kita dengan umur pendek itu mendapatkan pahala seperti umat terdahulu, bahkan tidak kalah dengan umat-umat Nabi Nuh yang rata-rata umurnya ribuan tahun? Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kadang dengan umur pendek itu masih ada masalah. Kita dulu belum melaksanakan ibadah dan baru melaksanakan baru umur 50 atau 60 tahun. Bisakah setar dari umur 60 tahun ini lalu kita mati umur 80 tahun, hanya punya waktu 20 tahun mengejar pahala sebanyak-banyaknya seperti umat yang terdahulu? Kaum muslimin rahimakumullah, Allah yang memang Rahman Rahim tentu memberikan kesempatan kepada kita umatnya Nabi Muhammad ini, asal kita punya niat baik untuk menumpuk pahala kebaikan sebanyak-banyaknya. Antara lain para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak kalah dengan amalannya umat-umat terdahulu yang punya ribuan tahun umur, tetapi kita yang pendek ini akan diberi nilai amal yang ribuan tahun. Bagaimana caranya?
Allah memberi kesempatan kepada kita lewat sholat berjamaah. Inilah yang akan bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun pendek umurnya, tapi kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amalan ribuan tahun. Andai ada waktu 20 tahun, 10 tahun kita beramal dan kita terus menerus 5 waktu berjamaah terus selama 10 tahun, punya waktu 10 tahun berjamaah terus, sama dengan orang tidak berjamaah selama 270 tahun. Karena kenapa demikian? Jamaah rahimakumullah, sekali sholat berjamaah nilai sama dengan 27 kali sholat tidak berjamaah. Jadi 1 kali sholat berjamaah nilainya sama dengan 27 kali sholat. Itulah keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sholat 1 kali diberi nilai seperti sholat sendirian 27 kali. Kalau sehari kita berjamaah terus menerus sama dengan 27 hari kita tidak berjamaah. Jadi sangat jauh nilainya para jamaah. Kalau kita berjamaah sehari sama dengan 27 hari kita sholat terus menerus. Dan kalau setahun kita berjamaah terus menerus sama dengan 27 tahun tidak pernah berjamaah. Kalau kita berjamaah selama 1 tahun sama nilainya dengan beribadah 27 tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah para jamaah, orang yang selalu istiqomah menjalankan sholat berjamaah untuk memamerkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga nilai umurnya dinilai terus beribadah ribuan tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang memang umur kita pendek, apalagi baru saja kita bertobat, baru saja diberi keinsafan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah itu kita akan mendapatkan kelipatan pahala yang sebanyak-banyaknya. Coba bayangkan, 1 hari kalau kita mampu sholat berjamaah, maka dihitung seperti 27 hari. Kita sholat 1 hari diberi nilai seperti sholat 27 hari. Kita sholat 1 tahun diberi nilai seperti 27 tahun terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin rahimakumullah, seringlah bersilaturahmi. Kalau di kampung ada kegiatan majlisan, ada sholawatan, kalau kita linggur, kalau kita longgar, ikutilah. Kalau di kampung ada majelis khataman Quran, majelis yasin, dan kita longgar, ikutilah. Kalau di kampung ada majelis taklim, kita longgar, ikutilah. Dengan sering bersilaturahmi itu, maka akan ada ribuan orang yang mengenal kita, akan ada ribuan orang akrab dengan kita. Merekalah yang akan nyelawat saat kita mati nanti. Merekalah yang mendoakan kita saat kita mati nanti. Merekalah yang mensolati mayit kita saat kita mati nanti. Beda banget kaum muslimin. Orang yang mati hanya disolati 1-2 orang, dan orang mati yang mensolati ribuan orang. Disolati ribuan orang, dibacakan Al-Fatihah ribuan orang, sama dengan kita membaca sendiri ribuan kali. Itulah manfaat kalau kita selalu mengikuti majelis, selalu berjamaah. Gunakan kita terus bersilaturahmi, sehingga banyak orang mendoakan kita ketika kita tiada. Itu kesempatan emas bagi kita untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya lewat doanya orang-orang yang kita akrabi, lewat doanya orang-orang yang dengan mereka kita sering bersilaturahmi, sering kumpul-kumpul dengan mereka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hablum minan nas, komunikasi, berinteraksi yang baik
dengan sesama masyarakat, jangan sia-siakan. Itu ajaran Quran, itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu faedahnya adalah nanti akan banyak orang mensolati kita, banyak orang yang mendoakan kita. Bagi masyarakat akan banyak orang mentahlil kita, karena kita waktu hidup suka berdoa untuk diri kita dan umat muslim seluruh alam. Maka ketika kita meninggalkan dunia ini, akan banyak yang mendoakan kita. Inilah faedah kumpul dalam majelis ilmu, kumpul dalam majelis yasin tahlil, dan kumpul lainnya dalam perjuangan agama. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, barangkali ada sisa rezeki berlimpah, barangkali di masjid ada kesempatan untuk beramal jariah, maka jariahlah. Barangkali di kampung kita ada masjid dibangun, membantulah. Barangkali di masyarakat kita ada guru-guru ngaji yang perlu perhatian, perlu uluran bantuan dari kita, bantulah mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa tahu masjid yang kita bangun, siapa tahu madrasah yang kita bangun itu manfaat, madrasah itu manfaat, dan sampai ratusan tahun selagi ilmu masih diamalkan, selagi masjid yang kita bangun itu masih digunakan untuk amal agama dan belum rusak hingga berumur ribuan tahun, maka selama itu kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sangat pendek, kita mati mungkin tahun depan, namun pahala kita masih ratusan tahun lantaran kita punya amalan jariah yang kita amalkan di kotak amal masjid. Waktu kita sudah meninggal dunia, selama masjid masih dipakai sholat, kita akan mendapatkan pahala terus menerus di alam kubur, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran amal jariah kita. Maka kalau agak kelonggaran rezeki, jangan sampai setiap Jumat kita tidak memberikan jariah, karena ini amalnya akan berpahala terus menerus selama masjid itu berdiri belum rusak. Amalan itu terus dikirim walaupun kita telah meninggal dunia. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, kalau kita diamanati anak keluarga, mari kita didik mereka sebaik-baiknya supaya menjadi anak soleh soleha. Kita berharap barangkali solat kita tidak diterima oleh Allah, barangkali wirid dzikir kita tidak diterima oleh Allah. Kalau kita punya anak soleh soleha dan mereka sering mendoakan kita, sering membaca Fatihah kepada mereka, sering menziarahi makam kita seiring berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Lewat doa anak walidin solihin ini, akhirnya kita bisa mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah berapa kesempatan yang perlu kita ambil, yang perlu kita lakukan. Mensiasati umur yang pendek, sementara kita ingin mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqina mu'minina mukinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrina insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.